Sian, kembali lagi dengan saya Sania dalam Market Analysis yang menghadirkan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan seperti biasa, langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Tekanan jual dalam greenback sekarang semakin meningkat dan menyeret Euro USD kembali ke pertengahan 1.05 pada hari Kamis lalu. Spot melihat penurunannya semakin cepat setelah laporan ADP US menunjukkan sektor swasta US menambahkan 235.000 pekerjaan selama bulan Desember lalu yang melampaui perkiraan awal. Di baris yang sama, klaim pengangguran mingguan naik kurang dari yang diharapkan sebesar 204.000 dalam seminggu hingga 31 Desember lalu. Keduanya menyoroti ketahanan dan kesehatan pasar tenaga kerja yang baik. Beralih ke pasangan USD JPY yang menangkap beberapa tawaran beli selama awal sesi Amerika Utara dan naik ke tertinggi satu minggu sebagai reaksi terhadap data makro US yang optimis. Pasangan saat ini ditempatkan tepat di atas pertengahan 133.00 dan terlihat akan melanjutkan pemulihan minggu ini dari level terendah sejak Juni 2022 lalu. Dolar US menguat secara keseluruhan setelah rilis data ADP US yang lebih baik dari perkiraan, yang pada gilirannya mendorong pasangan USD JPY lebih tinggi dari hari ketiga berturut-turut. Kita beralih ke pasangan GBP USD yang turun ke level terendah dan terlemah sejak akhir November di bawah 1.1900 pada hari Kamis lalu. Salah satu pemicu penurunan GBP USD adalah pernyataan para pejabat The Fed. Presiden Kansas City Esther George mengatakan bahwa inflasi tetap tinggi dan suku bunga harus di atas 5% setidaknya hingga 2024. Selanjutnya, Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic menyatakan bahwa inflasi adalah angin sakal terbesar bagi perekonomian US. Kita beralih ke pasangan AUD USD yang telah menunjukkan rebound yang kurang percaya diri setelah turun di sekitar 0.6730. AUD USD kemungkinan akan menyelesaikan langkah pemulihan lebih cepat dan dapat melanjutkan perjalanan penurunannya karena investor telah mendukung tema penghindaran resiko di pasar. Sementara itu, data Australia yang terungkap di sesi Asia menyaksikan penurunan lebih lanjut pada IMP jasa dan komposit pada pembacaan akhir di bulan Desember lalu. Masing-masing di sekitar 47.3 dan 47.5 mengikuti angka November. Kita beralih ke kategori metals, yaitu XAU USD. Harga emas telah mencoba langkah pemulihan setelah turun mendekati 1.825.00 di akhir sesi New York. Logam mulia berjuang untuk memperpanjang rebound dan lebih lanjut karena data perubahan ketenaga kerjaan ADP US yang solid telah memicu resiko berlanjutnya stabilitas suku bunga yang lebih tinggi oleh The Fed karena periode sekuler emas spot turun 1.5% menjadi 1.827.14 per ons. Emas berjangka US turun 1.4% menjadi 1.833.40. XAU USD berada di bawah tekanan jual menyusul rilis angka ekonomi makro US Amerika Serikat yang menunjukkan kemajuan yang tangguh khususnya di sektor ketenaga kerjaan. Kita beralih ke kategori futures WTI. Harga minyak naik hampir 2% pada hari Kamis lalu setelah pembukuan kerugian 2 hari terbesar untuk awal tahun dalam 3 dekade dengan data US menunjukkan persediaan bahan bakar lebih rendah, memberikan dukungan dan kekhawatiran ekonomi membatasi kenaikan. Penurunan besar dalam 2 hari sebelumnya didorong oleh kekhawatiran tentang resesi global, terutama karena tanda-tanda ekonomi jangka pendek di 2 konsumen minyak terbesar di dunia. Amerika Serikat dan China tampak lemah. Minyak mentah antara West Texas Intermediate US naik 1.29 dolar atau 1.8% menjadi sekitar 74.13 dolar per barrelnya. Kita beralih ke kategori stok. Nike belum melewati tekanan pendapatan terburuknya. Para eksekutif mengatakan laba dirugikan oleh beberapa faktor negatif, termasuk kenaikan biaya dan lingkungan promosi penjualan di pasar US. Nike tetap sangat menguntungkan di mana laba bersih berada di sekitar 1.3 miliar dolar, kira-kira sama dengan tahun lalu.
Keberhasilan ini berarti investor telah memiliki alasan yang bagus untuk mengharapkan raksasa alas kaki ini terus menghasilkan keuntungan dan arus kas yang kuat pada tahun 2023 ini. Bahkan jika tingkat pertumbuhan ekonomi terus melambat, saham Nike lebih rendah 0,59 atau minus 0,49% ditutup di sekitar 120,62 pada hari Kamis. Kita beralih ke saham Starbucks. Wall Street akan mencari kepositifan dari Starbucks saat mendekati tanggal laporan pendapatan berikutnya. Dalam laporan tersebut, analis memperkirakan Starbucks membukukan pendapatan sekitar $0.76 per sahamnya. Ini menandai pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 5,56%. Sementara itu, perkiraan konsensus terbaru menyerukan pendapatan sebesar $8,79 miliar yang naik 9,19% dari kuartal tahun sebelumnya. Melihat setahun penuh, perkiraan konsensus ZAK menunjukkan analis memperkirakan pendapatan sebesar $3,41 per sahamnya dengan penghasilan $35,97 miliar. Total ini menandai perubahan masing-masing sebesar positif 15,2% dan positif 11,54% dari tahun lalu. Saham Starbucks telah lebih rendah 0,03 atau 0,03%, ditutup di sekitar 104,43 pada hari Kamis lalu. Itu dia rekap dari kondisi pasar minggu lalu. Dan bagaimana prediksi dari kondisi pasar minggu ini? Langsung saja kita mulai dari hari Senin 9 Januari, Swiss Unemployment Rate diperkirakan di sekitar 2,10% dari sebelumnya di 2%. Dan dari Europe Area Unemployment Rate di sekitar 6,5% dan data ini masih sama dengan sebelumnya. Selasa 10 Januari, US The Fed Chair Powell will speech. Dan pada hari Rabu 11 Januari, US mengeluarkan data retail sales month over month November di sekitar 0,3% dari sebelumnya di minus 0,2%. Dan pada hari Kamis 12 Januari terdapat beberapa data, dimulai dari Australia Balance of Trade November di sekitar 10,9 billion dan dari sebelumnya di 12,21 billion. Dan dari China terdapat data inflation rate year over year Desember yang diperkirakan di sekitar 2% dari sebelumnya di 1,6%. Dan dari China inflation rate month over month Desember diperkirakan di sekitar 0,1% dari sebelumnya di minus 0,2%. Dan dari US terdapat beberapa data, yaitu inflation rate year over year Desember yang diperkirakan di sekitar 6,7% dari sebelumnya di 7,1%. Initial rate month over month Desember di sekitar minus 0,1% dari sebelumnya di 0,1%. Dan initial jobless claim 7 Januari diperkirakan di 215K dari sebelumnya di 204K. Dan terakhir hari Jumat 13 Januari terdapat data dari China Balance of Trade Desember di sekitar 80 billion dari sebelumnya di 69,84 billion. Dan dari Great Britain terdapat beberapa data, yaitu GDP month over month November di sekitar minus 0,2% dari sebelumnya di 0,5%. Goods of Trade Balance November di sekitar minus 15,2 billion dari sebelumnya di minus 14,47 billion. Dan dari Great Britain terdapat Industrial Production month over month dari sebelumnya diperkirakan di sekitar 0% dan diperkirakan prediksinya di minus 0,2%. Dan yang terakhir dari Europe Area Balance of Trade November diperkirakan di sekitar minus 33,4 billion dari sebelumnya di minus 26,5 billion. Itu dia prediksi dari kondisi pasar minggu ini. Dan untuk Mexian yang ingin melihat detail informasi dan update informasi, langsung saja mengunjungi sosial media kami ya. Saya Sania, pamit undur diri, sampai jumpa Mexian.